dengan NIM AT122 bersama rekan saya Mutiara Sekandi dengan NIM AT111 sebagai tim eksperimen. Halo, saya Nidai Pujalasari dengan NIM AT119. Saya akan mengamati ekspresi dan gerakan dari Bimantara. Halo semuanya, saya Putri Rizkina dengan NIM AT133 sebagai pencatat. Halo semuanya, saya Hana dengan NIM AT121 sebagai pengedit dan pembuat grafis. Halo semuanya, saya Marvinela Bainama dengan NIM AT136. Saya sebagai kameramen. Halo, perkenalkan nama saya Bimantara Prasetyo dengan NIM AT107. Di sini saya sebagai peserta eksperimen. Baik, hari ini kami akan melakukan uji coba produksi bahasa menggunakan metode verbal correction test. Baik Bimantara, sebelum kita mulai, saya akan ngejelasin aturan mainnya atau teknisnya kayak gimana. Nanti saya akan memberikan satu kategori kata. Tugas kamu adalah menyebutkan kata yang termasuk dalam kategori tersebut secara lisan sebanyak-banyaknya dalam waktu 60 detik. Baik, dipahami. Ingat ya, kamu nggak boleh ngulang kata yang sama. Selain itu, dilarang menyebutkan nama orang, nama tempat, atau kata turunan yang memiliki akar kata yang sama seperti makan dan memakan. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada, saya siap. Oke, saya siap sebagai pencatat tanda lain. Dan saya juga siap mengamati. Oke, Bima, kita mulai dari kategori yang pertama yaitu hewan. Mulai dari sekarang. Anjing, gajah, singa, kelinci, burung, singa, harimau, memancing. Oke, waktu habis. Bagus sekali. Saya mencatat jeda terpanjangnya itu 3,2 detik setelah kata burung. Dan ekspresi Bimantara itu terlihat tegang, mata bergerak cepat, serta indikasi beban kognitifnya tinggi. Kategori kedua, buah. Mulai. Apel, pisang, jeruk, Stop. Boleh kategori ketiga, transportasi. Mulai. mobil, motor, sepeda. Stop. Selesai semua, data sudah tercatat. Terima kasih, Bimantara. Sama-sama menantang. Data saya sudah lengkap dengan catatan Mutiara. Saya juga mencatat peningkatan jeda pada kategori transportasi mungkin karena kosakatanya itu lebih terbatas. Nah, setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah analisis data. Kita menghitung jumlah kata valid, yaitu kata yang sesuai kategori dan kata yang diulang. Mari kita lihat tabel analisis data ini. Pada kategori hewan, total katanya itu ada 23 dan kata yang valid terdapat 18 kata. Kemudian ada kata pengulangan yaitu 3 kata. Selanjutnya ada kategori buah yang menghasilkan total kata 24. Kemudian kata yang validnya itu ada 21 dan ini kata valid terbanyak. Selanjutnya ada alat transportasi, total katanya ada 20, jumlah kata validnya ada 16, dan kata yang diulangnya ada 3 kata. Hasil ini menunjukkan bahwa kategori yang lebih akrab di dalam memori semantik kita, yaitu menghasilkan kinerja yang lebih baik. Oke, dari data ini kita bisa melihat bahwa keakraban dengan kategori sangat mempengaruhi performa. Saya sendiri merasakan bahwa tekanan waktu bikin saya panik dan akhirnya salah sebut memancing. Dan data saya memvalidasi semua catatan Mutiara, jadi hasilnya akurat. Dan dari observasi saya juga, keterangan fisik Bimantara itu muncul terutama di kategori transportasi, dan ini itu menunjukkan beban kognitif yang lebih tinggi. Nah, ini membuktikan bahwa produksi bahasa itu bukan sekedar berbicara, tapi juga melibatkan akses memori, seleksi kata cepat, dan kontrol eksklusif otak. Eksperimen kelancaran verbal ini membuktikan bahwa produksi bahasa itu dipengaruhi oleh keakraban kategori dalam memori semantik kita. Oke, metode terstruktur seperti ini membantu kita mengidentifikasi bagaimana otak mengorganisasikan informasi linguistik. Dan tentunya melatih fokus kognitif di bawah tekanan waktu. Data dan observasi tidak saling melengkapi. Sekian video eksperimen dari kita, semoga bermanfaat.